Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia, anak bangsa, berpikir kian melembut cerdaskan hati nurani, sehingga kearifan setiap langkah kita, karya-karya kita, kian hari semakin mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pemirsa, mari kita kembali menengok kearifan lokal dalam terminologi Jawa, yakni adalah yen kaya kacang ojo lali maring kulite. Karena itu kami ambilkan dari Sabdana yang ke-14.666, yakni kacang kulit bagian ingkang kaping kalih. Nalika kacang den pisahke karo kulit ora nyawiji, hananging kacang kudu eling yen kulit mukti. Kulit najan kabuang migunani tumrap tetukulane wiji. Para petani kang tabri kulit den aji-aji. Ajining kulit merga marake tetukulan tuwuh mukti. Mukti gemrumbul ijo royo-royo nyenengake para petani. Kacang pamali nglirwakake kulit rumangsa wis mukti. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 12 Maret 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, mengapa kami ambil tamsil kalimat sesepuh dengan kacang kulit? Seperti dalam pembuka tadi, yen dadi kacang ojo nganti nglalekke kulit. Jika seseorang itu ibaratnya kacang, jangan sampai kacang itu melupakan kulitnya. Sebab nalika kacang den pisahke karo kulit ora nyawiji. Jadi ketika kacang itu dipisahkan dari kulit, itu tidak menyatu. Ibaratnya ketika kita menghadapi pemilu tahun 2024, para partisipan kalau di dalam bahasa Iris and Proto yang diteruskan oleh David Aston, maka partisipan itu bisa politisi, negarawan, bisa politikus, orang yang hanya rakus bersahwat tahta. Bagi negarawan, sebagai kacang, maka dia tidak akan melupakan kulitnya. Tapi bagi politikus, karena bersahwat hanya ingin menduduki tahta yang bernama anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat manapun, maka kacang ketika selesai ada di puncak tahta tidak perlu lagi ingat kulitnya. Mestinya kacang itu senantiasa ingat akan kulitnya. Karena apa? Ketika tumbuh, maka kulit yang tampak lebih dulu. Ketika berkembang, semakin menguat tampak kulit terlebih dahulu. Maknanya bahwa betapapun politikus atau politisi
itu kapabel, mampu secara ekonomi, mampu berpikir dengan bagus, tetapi tanpa kacang, yakni pemilih, maka kacang itu tidak pernah punya arti. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kulit itu tetap dibutuhkan. Najan kabuang migunani tumrap tetukulan wiji. Jadi kulit itu tetap bermanfaat untuk tumbuhnya, menguatnya kacang-kacang yang sudah menduduki tahta legislatif itu. Karena itu, legislatif sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, maka jangan berhenti hanya mewakili konstituen, apalagi sampai berhenti melupakan konstituen, melupakan rakyat, melupakan amanah penderitaan rakyat. Ini sungguh sangat nista. Para petani kang tabri kulit den haji-haji. Jadi petani sebagai pelaku praktis dari politik ekonomi di bidang pertanian, kulit itu tetap dihargai, dikumpulkan. Bahkan kalau di desa dulu, di tahun 70-80-an, dikumpulkan kemudian nanti dipendam bersama dengan daun-daunan, kemudian ditimpa dengan tanah, maka setahun kemudian menjadi pupuk. Termasuk dicampur dengan sejumlah kotoran hewan. Ajining kulit mergo marake tetukulan tuwuh mukti. Jadi kulit itu tetap dihargai karena apa? Jika kacang itu adalah politisi atau politikus, harapannya menjadi politisi. Kemudian kulit itu rakyatnya, maka ketika kulit dengan kacang, dengan bijinya kacang ini tetap dalam satu kesatuan, meskipun tidak seperti kacang yang sesungguhnya itu, tapi terhubung aspirasi rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka itu maknanya kacang ora nganti lali maring kulite. Jadi kacang itu tidak lupa pada kulitnya. Yang terjadi sekarang, ketika menjadi legislatif, ketika menjadi eksekutif, maka mereka rata-rata lalai. Mengapa mereka lalai? Mereka sudah tumpul akalnya, akal kolbunya tumpul, akal otaknya tumpul, dan menjadi bodoh. Mengapa saya katakan bodoh? Karena mereka yang ada di legislatif maupun eksekutif terjebak pada syahwat untuk mengumpulkan harta, benda yang tidak halal. Akhirnya ratusan kepala daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang harus menjalani penjara. Inilah kacang yang melupakan kulitnya. Suara-suara rakyat tidak didengar, sehingga suara hati nuraninya tertutup. Inilah kebodohan yang ditulis, diabadikan di dalam Bhagavad Gita. Sloka ke-14 ayat 13. Kebodohan meningkat, maka terwujudlah kegelapan. Dan ini biasanya diawali dengan janji-janji manis ketika kampanye, baik eksekutif maupun legislatif. Karena memang kata Bob Tito Poli, lidah tak bertulang. Namun kita dipesankan di dalam Mazmur 78 ayat 36,
Nanging wong lamis ana ing lambe awit ilate sejatine goroh karo Gustine. Jadi orang yang bodoh yang mengumbar janji-janji ketika pemilu, menjelang pemilu seperti sekarang, udah banyak pertebaran merasa dirinya paling layak menjadi presiden, ya. Nanti pada gilirannya akan menjanjikan kepada rakyat sesuatu yang seringkali tidak bisa ditepati. Beda dengan menyajikan program. Program itu diambil dari data yang diperoleh dari desa, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi hingga pusat. Data itu diolah kemudian menjadi program. Ada program strategis atau Renstra, rencana strategis, kemudian ada rencana disusun menjadi program aksi. Nah, ini mestinya menjadi satu timbuk dari manajemen pemilihan umum berdasarkan Pancasila. Sehingga kita tidak terjebak pada kaburan maktan indallahi antakulu malataf'alu. Tidak terjebak hanya omong saja, kata anak muda. Omong doang. Janjinya banyak, tetapi tidak bisa ditepati. Tidak perlu mengumbar janji. Visinya sudah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, misinya sudah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan dalam segala bentuknya itu tidak sesuai dengan harkat martabat bangsa, karena itu harus dienyahkan. Penjajahan termasuk adalah membeli suara rakyat dengan uang recehan 50.000, 100.000 plus sembako. Menggantung kedaulatan rakyat 5 tahun ke depan. Dan pada saat berkuasa sama sekali kalau dibisiki tidak dengar, tapi begitu diteriaki mereka malah lari. Inilah orang yang ibaratnya kacang lupa kulitnya. Karena itu solusinya apa? Solusinya adalah kacang jangan sampai lupa pada kulitnya. Dan setiap kacang dan kulit harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengembalikan marwah bangsa Indonesia seperti saat didirikan oleh para pendiri bangsa ini, niscaya sehingga euforia demokrasi yang mengarah pada demokratisme itu bisa diakhiri dengan cara yang bijaksana. Dan lagi-lagi endingnya adalah action dari pemerintah. Siapapun presidennya, siapapun ketua DPR-nya, jika menyerap amanah penderitaan rakyat, maka pasti didukung rakyat sepenuh hati dan terwujudlah nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga berguna. Ditulis pada lauh mahfuz